Dan Nabi SAW mengatakan pada saat ditanya kapan anak laki-laki lahir dan kapan anak perempuan lahir, artinya kalau seseorang mau anak laki-laki mau anak perempuan bagaimana caranya, maka Nabi SAW mengatakan andai saja laki-laki lebih dulu klimaks, ya, maka otomatis anaknya menyerupai dia, ya, laki-laki. Kalau si perempuan lebih dulu klimaks, maka berarti anaknya menyerupai dia, maksudnya anak perempuan. Berarti di sini ada bahasan tentang masalah bagaimana seseorang menyelesaikan lebih dulu dia atau pasangannya. Kalau ingin mengatur keturunan, kapan si niatnya mau dapat anak laki-laki, maka memang di masa-masa subur pada saat biologis, laki-laki itulah yang lebih dulu klimaks. Bagaimana caranya supaya si laki-laki memang dia di sini masalah ejakulasi ini malah memang mestinya penting dalam masalah itu. Lalu istrinya yang menyusul. Kalau ingin anak perempuan, memang si perempuan lebih dulu, baru kemudian laki-laki. Berarti memang bisa diatur itu, sebenarnya cuma masalah mindset orang saja. Kemudian juga yang kedua, bisa juga karena pengaruh si laki-laki terlalu mencintai pasangannya, ya, dan itu ditarik dalam masalah biologis. Artinya kita boleh mencintai pasangan, tapi kadang-kadang kalau terlalu tergila-gila, tanda kutip di sini, itu membuat juga ejakulasi dini biasanya. Karena dia tidak bisa kontrol syahwatnya. Maka ini juga semestinya dijadikan sebagai bahan yang harus lebih berhati-hati. Artinya pada saat biologis itu bukan lagi karena ini orang yang sangat saya syahwati maka saya harus gini dan gitu. Enggak. Dia bisa mengontrol itu. Itu juga bisa menjadi faktor-faktor. Kemudian termasuk juga dalam masalah faktor, kalau yang disebutkan oleh penulis saya bacakan, banyak suami menderita ejakulasi dini, suatu problem yang mengurangi kepuasan suami istri saat bersenggama, bahkan terkadang ini bisa membawa kepada persimpangan jalan, artinya terjadi perselingkuhan. Adakah solusi untuk problem ini? Maka jawabannya banyak pemuda yang baru menikah, bahkan banyak laki-laki yang sudah beristri mengalami problem ejakulasi dini yang menyebabkan, meskipun bukan merupakan sebab utama kegagalan kehidupan rumah tangga bagi banyak orang. Banyak kelelahan yang dialami baik oleh laki-laki maupun perempuan atau wanita. Laki-laki tidak bisa menikmati hubungan seksnya dalam waktu yang lama yang bisa memuaskan dahaganya dan juga menghalanginya dari memandang kepada keharaman. Kemudian ia membiarkan istrinya tanpa bisa menyelesaikan hajatnya. Ia membiarkan istri tanpa bisa menyelesaikan syahwatnya sehingga hal itu banyak berpengaruh terhadap kejiwaan dan kehidupan. Maksudnya interaksi setelah itu. Sebagian laki-laki mengalami ejakulasi begitu dua kemaluan saling bersentuhan sampai-sampai setelah pernikahan berjalan beberapa tahun, ketika laki-laki meminta dari istrinya salah satu fase dari seksual itu sendiri, maka istrinya menolak karena sudah faham bahwa dengan sekedar bersentuhan maka suami akan mengalami ejakulasi. Seakan-akan ia mengatakan mengapa meminta posisi demikian selagi sekedar bersentuhan dengan kelamin langsung mengalami ejakulasi. Ini tentu saja memicu banyak problem seksual. Akibatnya kehidupan rumah tangga mengalami jungkir balik secara umum. Boleh jadi ini akibat penyakit atau kejiwaan. Berarti yang difokus oleh penulis adalah masalah penyakit dan kejiwaan. Jika ini akibat penyakit maka silakan konsultasi dengan dokter. Tapi jika ini karena faktor psikis seperti tidak bisa tidur atau kesedihan misalnya, maka ia harus memalingkan pikirannya dari hal itu atau hal ini saat bersetubuh. Ia harus tahu bahwa istrinya memiliki hak dan ia harus memberikan kepada setiap orang haknya atas haknya atau memberikan hak masing-masing. Sebagian orang mencari kiat untuk memperlama dalam bersenggama. Di antara mereka ada yang memalingkan pikiran untuk berfikir suatu yang lain saat bercumbuan atau bersenggama, seperti menghitung dari 1 hingga 100 atau kebalikannya. Ada orang kadang-kadang begitu, supaya dia tidak klimaks, maka dia mengalihkan seakan-akan tidak lagi biologis. Ada beberapa orang begitu. Ada yang memalingkan pandangan dari tubuh istrinya. Ada yang mengoles salep pada kelaminnya dengan segala macam menggunakan obat tahan lama dan seterusnya. Ada yang membiarkan istrinya mencumbui dan memainkan seterusnya, ya. Maksudnya adalah berhubungan biologis. Ada laki-laki juga saat merasa hampir ejakulasi, ya, maka ia berhenti sejenak. Sekian banyak cara-cara yang banyak orang lakukan. Tetapi yang paling penting kalau kita simpulkan di halaman 245 adalah bagaimana seseorang mengontrol mindset dia, pikiran dia. Dia bisa dengan mengontrol itu, dia bisa klimaks kapan dia inginkan. Dan itu bisa kalau orang melatih secara kejiwaan.
Jadi kapan dia menginginkan kayak tadi misalnya anak laki-laki maka dia lebih dulu klimaks. Kalau kapan dia ingin anak perempuan dia memberikan istrinya. Dia bisa mengontrol itu. Karena itu semua berpikir kalau masalah psikis ya, masalah kejiwaan saja, pikiran saja. Kecuali dia punya penyakit, itu lain. Ya, penyakit ini banyak sekali contohnya dokter lebih tahu. Tapi kalau cuma masalah kejiwaan dia hanya bisa mengontrol, dia hanya perlu mengontrol pikiran dia saja.